Selamat malam semuanya, Shalom. Malam ini kita akan membahas satu pribadi yang sangat misterius. Ini menjadi pertanyaan banyak orang, ya, yaitu tentang Melkisedek. Melkisedek adalah satu pribadi yang tiba-tiba muncul di Alkitab, kemudian lenyap lagi. 1000 tahun lebih kemudian baru muncul lagi di kitab Ibrani. Di kitab Perjanjian Lama hanya Kejadian dan Mazmur. Nanti akan kita lihat ya, supaya Bapak Ibu tidak banyak pertanyaan. Selain itu, supaya kita semua tahu bagaimana baca Alkitab. Jangan gara-gara baca Alkitab lalu debat malah berantem. Itu orang yang tidak berhikmat. Karena kita belajar itu mau dapat berkat, bukan mau berantem. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Cerahi setiap kami, berkati setiap kami, agar kami mendapatkan hal-hal baru dari apa yang kami pelajari. Supaya kami tidak hanya cerdas, tetapi kami punya hati yang sesuai kehendak Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, malam ini sesi ke-29. Melkisedek, sosok misterius. Langsung saja kita lihat bahasanya berikut ini. Kita tentu ingat di pembahasan kita yang lalu, beberapa sesi yang lalu, terakhir kita mengisahkan bagaimana Abraham berpisah dengan Lot. Orang-orangnya Abraham berkelahi dengan orang-orangnya Lot karena tanah di mana mereka tinggal bersama itu sempit. Rebutan. Akhirnya Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih. Lot, kita itu saudara, jangan kita berantem. Kamu mau pilih kemana? Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Terserah kamu, Lot. Nah, itu cerita terakhir tuh ya. Akhirnya Abraham tinggal di Kanaan. Dan Lot memilih tanah yang subur, yang dekat air, yang banyak airnya. Yaitu di lembah Yordan. Di dekat kota Sodom. Atau bahkan di pinggiran Sodom. Ya, itu Lot akhirnya tinggal di Sodom juga. Nah, Kejadian 13 ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya, ini petanya. Ayat 13-nya, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan terhadap Tuhan. Memang begitu kisahnya. Nah, di ayat 14 sampai 18 kita baca. Kejadian pasal 13 mulai ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Rupanya Abram ini pribadi yang sangat istimewa. Tuhan sering menemui Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tuhan mengulangi janji-janjinya terus. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Maksudnya keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan banyak jumlahnya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Nah, ini dia. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Bapak Ibu sekalian,
Hebron adalah kota di mana Abraham hidup dan tempat pemakaman para leluhur. Nanti kalau kita perhatikan para leluhur itu ada di sana makamnya, ya. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Itu petanya Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Abraham setiap ditemui Tuhan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, oke. Nah, ini dia petanya. Di Kejadian pasal 14 dikisahkan, di situ ada 5 raja, termasuk Raja Sodom dan Gomora. Bapak Ibu baca sendiri nanti Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 12. Ada 5 raja termasuk Raja Sodom dan Gomora memberontak terhadap Raja Kedor Laomer. Selama 12 tahun mereka ada dalam kekuasaan Kedor Laomer. Tapi di tahun ke-13 mereka berontak. Lalu terjadi peperangan. Tetapi Kedor Laomer, raja ini dan 3 sekutunya menang. Bahkan menjarah ke Sodom dan Gomora. Kita tentu ingat Lot tinggal di mana? Di Sodom. Ya. Jadi ketika Raja Kedor Laomer ini menjarah Sodom, Lot dijarah sekalian. Lot diambil, budak-budaknya diambil, harta bendanya juga diambil, dibawa oleh Kedor Laomer ini, raja ini. Nah, ini dia. Jadi asalnya Kedor Laomer ini ada di sini nih. Raja Elam kan dia. Dia bersekutu dengan 3 raja yang lain. Mereka berjalan mengembara menjarah kemana-mana akhirnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Dalam Kejadian 14 ayat 13 sampai 17, di situ kejadian itu dilaporkan kepada Abram. Itulah sebabnya ketika mendengar bahwa ponakannya ditawan oleh Raja Kedor Laomer dan sekutunya, Abram mengerahkan 318 orang yang terlatih untuk mengejar musuh dan membebaskan Lot, harta bendanya dan seluruh orang-orangnya. Abram seorang om yang luar biasa. Ia mendengar ponakannya yaitu Lot, yang dulunya ngeyel sama dia itu, ditawan oleh Raja Kedor Laomer. Ia menolong, mengirim pasukan. Abraham adalah pribadi yang sangat lembut hatinya. Ia memiliki kasih yang luar biasa. Ponakannya itu diselamatkannya. Ya. Ayat ke-17 itu jelas. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer, kita semua sering membayangkan Abram itu sudah tua, lemah, gitu ya. Ternyata ia seorang pemimpin perang juga. Ia bisa mengalahkan raja-raja ini yang menjarah kemana-mana ini. Kalah, Kedor Laomer kalah oleh pasukan Abram. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Siawe, yakni lembah raja. Raja Sodom yang kalah tadi itu keluar menyongsong Abram. Karena Abram sudah mengalahkan Kedor Laomer. Jadi Raja Sodom merasa sudah aman, dia keluar dari persembunyiannya. Ya. Nah, nanti dibaca yang urut ya. Tapi di ayat kita lompat dulu. Setelah 17 kita lompat ke 21 sampai 24 ya. Kita lompat dulu. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Raja Sodom hanya minta orang-orangnya. Dan ambillah untukmu harta benda itu. Harta bendanya boleh diambil tapi orang-orangnya tolong kembalikan. Kira-kira gitu. Ya. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan,
Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Abram luar biasa ini. Terhadap Raja Sodom, Abram tidak mau harta bendanya. Supaya Raja Sodom tidak bisa cerita ke orang lain bahwa itu Abram kaya gara-gara aku tuh. Nah, nggak bisa begitu ya. Ayat 24. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang eh, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskoi, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Kalau aku nggak usah, Abraham bilang. Tapi kalau orang-orang itu ya biar mereka ambil bagiannya masing-masing. Ya. Ini ayat 24 adalah ayat terakhir dari pasal 14. Tetapi, ada tetapinya nih. Tetapi, ya, eh, tadi kan melompat tuh dari ayat 17 langsung ayat 21. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 18 sampai ayat 20, di situ ada sisipan kisah lain. Melkisedek tiba-tiba tampil. Melkisedek, coba kita baca. Ayat 18, itu bukan Raja Sodom, itu kisah yang lain tersisip di situ. Melkisedek Raja Salem. Salem itu damai sejahtera. Ada yang mengatakan Salem itu nama tempat, Raja Salem, ya. Yang mana? Nanti kita bahas. Membawa roti dan anggur. Coba Bapak Ibu bayangkan, roti dan anggur. Hari itu sudah dibawa oleh Melkisedek. Ya, seorang imam Allah yang maha tinggi. El Elyon. Allah yang maha tinggi. Ya. Siapa ini? Tiba-tiba muncul. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kisah ini menarik ya. Tiba-tiba muncul pribadi yang namanya Melkisedek. Di situ dikatakan Raja Salem. Salem di situ bisa nama tempat, bisa artinya Raja Damai Sejahtera. Dia bawa roti dan anggur. Ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Siapa itu? Ia memberkati Abraham. Bayangkan. Sehingga Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Ini sosok ini tentu istimewa sehingga Abraham pun memberikan persembahan 1/10. Ya. Oke, perlahan-lahan ya. Jadi ada sisipan. Setelah kejadian itu, lalu lama tidak muncul lagi Melkisedek. Menyebabkan orang bertanya-tanya siapa dia kalau begitu. Apa benar ada raja di bumi yang namanya Melkisedek? Yang tempat lokasi namanya Salem. Mengapa kalau raja di bumi lalu Abram memberikan 1/10? Memangnya Abram kenal dengan Melkisedek? Ya, nah, ini kita lanjutkan dulu. Siapa Melkisedek sebenarnya? Melkisedek kemudian muncul lagi di Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Bapak Ibu, kita menyimpang sebentar. Mazmur pasal 110 ayat 1 sampai 7 itu adalah sebenarnya nubuatan tentang Sang Mesias. Perhatikan konteksnya. Baca. Mazmur pasal 110. Ayatnya yang pertama ya. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Perhatikan, firman Tuhan kepada Tuanku.
Firman Tuhan, Tuhan huruf besar jelas. Maksudnya adalah Yud He Vav He atau Yud He Waw He, Adonai. Tapi kepada Tuanku, siapa itu? Daud, Raja Daud memanggil dia Tuanku. Yang kalau dalam bahasa Ibrani juga Adonai. Sama dengan Tuhan huruf besar itu. Hanya bedanya Tuhan huruf besar itu Yud He Waw He. Kalau ini Adonai yang artinya Tuan. Yang itu Adonai besar, yang ini Adonai kecil. Siapa yang disebut Tuan oleh Raja Daud? Tidak ada yang bisa jawab hari itu. Ya, ini yang dipakai oleh orang Tuhan Yesus untuk bertanya kepada orang Farisi, ahli Taurat, siapa menurutmu? Mereka nggak mau jawab. Mereka bingung, ini jawabnya bagaimana ya? Gitu. Perhatikan firman Tuhan besar kepada Tuanku. Tuanku itu siapa itu? Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kelak, Yesus menegaskan bahwa itu adalah dirinya. Dan di banyak kitab perjanjian baru ditegaskan sekali lagi. Yang duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, itu adalah Mesias, Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Itu jelas. Coba kita baca Matius 26 ayat 64. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Ini sebelumnya harus dibaca nih supaya tahu. 63 dulu ya. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Yesus ditanya langsung, kamu Mesias apa bukan? Jawab Yesus di ayat 64. Engkau telah mengatakannya. Itu artinya Yesus setuju. Iya. Tahu dari mana? Baca saja ayat ini secara lengkap. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus mengatakan dirinya itu yang duduk di sebelah kanan. Konfirmasinya ada di perjanjian baru, Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya orang Farisi, ahli Taurat ingin membunuh Yesus. Tapi mereka juga tidak bisa menjawab apa yang dimaksud kitab Mazmur itu. Kepada Tuanku itu siapa? Coba bayangkan. Oh itu nggak setuju kali Pak maksudnya. Dibaca terus ayatnya. Di ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Artinya Yesus mengiyakan bahwa ia akan duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi. Ialah sang juru selamat, sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Dan banyak ayat lain nanti dibaca. Ini di layar sudah saya sampaikan. Ada banyak sekali ayatnya. Bahwa Yesus yang dimaksud. Ya. Oke. Nama Melkisedek hanya muncul 12 kali dalam Alkitab. Di Kejadian 14 ayat 18, Mazmur 110 ayat 4, Ibrani 5 ayat 6 dan 10, pasal 6 ayat 20 dan pasal 7 ayat 1, 2, 6, 10, 11, 15 dan 17. Jadi sangat sulit membuat kesimpulan siapa itu Melkisedek. Tidak heran kalau banyak orang bingung. Malam ini kita selesaikan ya. Dari namanya Melkisedek itu artinya dalam bahasa Ibrani Malki Sedek. Malki itu dari kata melek, artinya raja. Sedek artinya kebenaran. Cuma ini ada tanda makef ini, garis garis yang menghubungkan Malki dan Sedek. Itu seolah-olah sebuah gelar, bukan nama pribadi. Sebab nama pribadi biasanya tidak ada
tanda hubungnya itu, Makef itu. Tapi itu analisa ya. Ia dijuluki Raja Salem, damai sejahtera, artinya damai sejahtera, atau itu nama tempat, tanda tanya. Seorang imam Allah yang maha tinggi, El Elyon. Di perjanjian baru namanya disambung, disebut Melkisedek dalam bahasa Yunaninya. Itu arti nama dari Melkisedek. Kita teruskan dulu. Jadi Melkisedek menurut Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10, kita tahu bahwa di perjanjian baru itu pengertian-pengertiannya menjelaskan yang ada di perjanjian lama. Interpretasi yang sempurna itu ada di perjanjian baru. Ya. Oke. Kita baca mulai ayatnya yang pertama. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Nah, balik lagi, Raja Salem ini Raja damai sejahtera atau Raja tempat yang namanya Salem. Yerusalem misalnya. Nah, ini tidak jelas ya. Dan imam Allah yang maha tinggi. Kalau ini jelas. Ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Nah, ini kisah yang di kitab Kejadian tadi ya. Dijelaskan oleh kitab Ibrani. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem yaitu Raja Damai Sejahtera. Nah, penulis kitab Ibrani bukan sembarangan. Ingat prinsipnya, Alkitab tidak bisa salah. Jadi yang menjelaskan kitab Ibrani ini. Kita harus baca Alkitab itu tidak boleh merasa lebih pintar. Alkitab ini menulis yang benar. Jadi rupanya Melkisedek itu artinya Raja Kebenaran. Memang. Dan juga Raja Salem. Salem bukan nama tempat ternyata. Yaitu Raja Damai Sejahtera. Kalau ada yang sok pintar, enggak Pak, ini berarti dia melawan kitab Ibrani secara langsung. Nah, sebaiknya itu jangan dilakukan ya, Bapak Ibu ya. Nah, jangan merasa lebih pintar dari Alkitab. Ada banyak orang seperti itu di luar sana. Biarkan kita baca Alkitab apa adanya. Amin ya. Oke. Yang ayat 3-nya lebih jelas lagi. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ingat baik-baik. Ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ini banyak orang kalau ngeles begini, oh ini cuma kiasan Pak. Tidak, ini bukan kiasan. Ini serius. Ya. Siapa lagi itu kalau ciri-cirinya begitu? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kalau kita perhatikan seluruh terjemahan, banyak terjemahan dari ayat 3 ini. Misalnya NIV, without father or mother, tanpa ayah, tanpa ibu. Without genealogy, tanpa silsilah. Without beginning of days or end of life, tanpa awal dan tanpa akhir kehidupan. Resembling the Son of God, menunjukkan atau ya menggambarkan anak Allah. Dan ia tetap, he remains a priest forever. Dan ia tetap seorang imam selamanya. Terjemahan yang lain sama. Sama. Yang lain. Nah, ISV terjemahannya contohnya. He has no father. Ia tidak punya ayah. Mother tidak punya ibu. Or genealogy. Tidak punya silsilah. Ia juga tidak punya awal, tidak punya akhir. Seperti anak Allah. Ia akan menjadi
imam selamanya. Itu. Seluruh terjemahan seperti ini. Ada yang mengartikan bahwa, oh itu bukan tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah artinya. Ya, mau ngerubah-rubah arti. Itu artinya tidak diketahui bapaknya siapa, emaknya siapa. Ya, capek deh. Kita lihat teks aslinya. Melkisedek ya. Menurut kitab Ibrani, Melkisedek. Di situ dipakai kata apator. Apator itu artinya tidak berayah. Apator, without father. Bukan tidak diketahui siapa ayahnya, bukan. Apator itu tidak berayah. Memang tidak punya ayah. Ya. Ametor, ametor itu without mother. Tidak punya ibu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya. Ageneo logetos. Itu tidak bersilsilah. Karena tidak punya ayah, tidak punya ibu, ya tidak bersilsilah. Bukan tidak diketahui silsilahnya, bukan. Jangan ngeles-ngeles kalau baca Alkitab. Mengapa? Sebab dijelaskan lebih lanjut. Sebab harinya tidak berawal. Having neither beginning of days, nor. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sudah benar nih. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan Allah, anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Terjemahan ini begitu jelasnya. Jadi bukan tidak diketahui tuh bapaknya, ibunya, silsilahnya, nggak tahu tuh. Bukan, memang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya silsilah. Buktinya apa? Dijelaskan lebih lanjut, harinya tidak berawal dan tidak berakhir, tidak berkesudahan. Nggak ada manusia yang tidak berkesudahan, tidak punya awal tuh, nggak ada. Nanti ada yang ngeles lagi, oh itu maksudnya misterius Pak. Enggak, udah nggak usah aneh-aneh, baca apa adanya Alkitab. Ya, nah, kalau begitu artinya kan Melkisedek ini memang suatu sosok yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya silsilah. Tiba-tiba muncul, makanya tiba-tiba lenyap. Nah, kan begitu. Kita lanjutkan dulu. Itu tadi menurut kitab Ibrani. Sekarang menurut sumber lain. Jadi teks yang ada di gua ke-11 di Qumran, Bapak Ibu, ada daerah Qumran di Israel sana. Di daerah itu banyak gua, bukit-bukit, gunung-gunung, banyak gua. Di sana ditemukan teks kuno suku Esseni, yaitu suku yang melarikan diri ke sana membawa kitab-kitab suci. Nah, di antara gulungan itu, di gua ke-11, di situ dicatat bahwa Melkisedek itu adalah hakim yang ditunjuk dari surga, dari dari sidang ilahi di surga. Itu artinya, menurut catatan teks Qumran. Ya. Menurut komentari Yahudi Ortodoks, itu dikisahkan dalam Ab-Kabat, ya, komentari oleh Rashi. Di situ dikatakan bahwa Melkisedek adalah Shem, anaknya Nuh. Wah, ini lain lagi nih. Kok bisa begitu? Ya, ini namanya juga ini menggali-gali di luar Alkitab dulu ya. Sebagai perbandingan-perbandingan. Oke. Jadi kalau menurut kitab Ibrani itu ciri-cirinya, kalau menurut sumber lain sosok surgawi yang ditunjuk dari sidang ilahi di surga. Ya, menurut komentari Rashi, Melkisedek adalah Shem, anak Nuh. Oke, yang mana yang benar? Nah, kita harus punya eh,
kemampuan untuk menganalisa yang benar. Karena kita tidak mau salah, ini kitab suci. Jangan salah mengerti, ya. Oke, lanjut. Jadi Melkisedek itu kalau kita kumpulkan datanya, yang pertama datanya, Melkisedek adalah Sem anak Nuh. Karena bisa saja Sem itu masih hidup di zaman Abraham. Tetapi pendapat ini tidak ada pendukung yang kuat. Nggak jelas itu asalnya dari mana. Yang berpendapat seperti itu, yaitu nggak jelas. Ada lagi yang berpendapat Melkisedek adalah seorang manusia biasa. Istilah tidak bersilsilah, tidak berbapak, dan tidak beribu diartikan bahwa asal-usul atau keturunannya tidak diketahui. Tetapi ia luar biasa sehingga menjadi tipologi dari Kristus. Tipologi itu gambaran dari Kristus yang akan datang. Tapi ia manusia biasa, katanya begitu. Kelompok ini mengartikan bahwa yang dimaksud tidak bersilsilah itu tidak diketahui bapak ibunya. Gitu ya. Yang ketiga, Melkisedek adalah utusan dari surga, sidang ilahi. Itu kemungkinannya. Yang kemungkinan keempat, Melkisedek adalah sebuah teofani. Teofani itu penampilan Allah dalam bentuk manusia. Yaitu penampilan dari Kristus pra-inkarnasi, sebelum inkarnasi. Hal seperti ini juga sering terjadi juga sebelum inkarnasi Kristus. Contohnya apa? Malaikat Tuhan yang menemui Abraham dalam bentuk manusia, itu kan sudah penampilan makhluk surgawi yang menjadi manusia. Sudah biasa itu penampilan teofani itu. Jadi jangan menjadi aneh. Kita mikir itu harus konsisten bahwa Allah bisa tampil, malaikat pun bisa tampil sebagai manusia biasa. Bisa, ya. Hmm, Dengan dengan pengertian seperti itu maka harusnya kita lebih gampang mengerti siapa Melkisedek ini. Apakah Melkisedek itu Yesus? Nah, ini dia. Saya seringkali kalau mengartikan Alkitab itu tidak buru-buru dan kadang-kadang tidak dimutlakan, tidak saya mutlakkan. Mengapa? Karena tidak harus mutlak. Contohnya ini. Apakah Melkisedek itu adalah Yesus? Ada tiga kemungkinannya. Yang pertama, Melkisedek adalah utusan dari surga. Sidang ilahi yang tampil sebagai tipologi Kristus. Itu kemungkinan yang pertama. Bisa. Yang kedua kemungkinannya. Melkisedek adalah manusia di bumi yang menjadi raja merupakan tipologi Kristus. Mungkin, namanya juga kemungkinan ya. Ketiga, Melkisedek memang sebuah teofani, yaitu penampilan dari Kristus pra-inkarnasi. Hal seperti ini sudah sering terjadi juga sebelum inkarnasi Kristus, tadi sudah dijelaskan. Contohnya malaikat Tuhan yang dalam teks asli dibaca Malach Adonai yang menemui Abraham dalam bentuk manusia. Abraham sering bertemu dengan makhluk surgawi. Ketika Abraham bertemu dengan 3 orang yang kemudian pergi ke Sodom menemui Lot, itu kan manusia bentuknya. Tapi kita tahu itu malaikat. Dan satu di antaranya adalah Malach Adonai. Itu Kristus sendiri. Sebelum inkarnasi. Ya. Jadi kemungkinannya 3 ini. Tapi perhatikan baik-baik. Yang manapun yang Bapak Ibu percayai, itu adalah kalau nggak tipologi Kristus, ya Kristus sendiri, begitu saja. Nggak usah ngotot-ngototan berantem, padahal nggak pengaruh kepada keselamatan kita. Yang penting, akhirnya kita tahu bahwa Sang Mesias itu Kristus. Kalau Melkisedek itu makhluk surgawi atau Kristus sendiri, kan nggak masalah. Masalahnya apa? Ya, untuk menunjukkan tipologi Kristus bisa. Atau memang itu adalah Kristus sendiri yang tampil. Kalau saya lebih memilih itu Kristus sendiri yang tampil. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang ngotot, itu utusan surgawi, sidang ilahi. Oke juga sih, tidak apa-apa. Ya. Tapi yang jelas
semuanya itu adalah tipologi Kristus sendiri. Supaya kita mengerti bahwa itulah nanti akan ada Mesias, yaitu Kristus. Bahwa Kristus tidak bersilsilah. Meskipun Alkitab mencatat silsilahnya. Dari pihak Yusuf dan dari pihak Maria. Secara catatan. Secara biologis lahir dari Maria. Tapi yang sebenarnya ya bukan hasil hubungan manusia. Ya turun langsung dari surga. Rohnya tentu saja turun langsung. Berbeda dengan manusia-manusia lain. Kalau ini inkarnasi, kalau manusia lain lahir dari bapak emaknya, rohnya itu. Hasil replikasi dari orang tuanya rohnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi Melkisedek itu memang misterius sih. Ya. Oke, saya matikan dulu share-nya. Ya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ingat kalau kita baca Alkitab harus baca apa adanya. Sehingga dalam beberapa kasus itu ada beberapa kemungkinan memang. Jadi nggak usah ngotot-ngototan juga, ada beberapa kemungkinan. Nah, tetapi beberapa kemungkinan ini akan mengerucut kepada Yesus. Entah sebagai tipologi, entah itu Kristus sendiri. Jadi tidak masalah berbeda pendapat di situ, nggak masalah. Tapi menjadi masalah kalau pengertian berikutnya salah. Apa yang diinginkan oleh Tuhan, kalau kita tidak mengerti binasa. Tapi kalau cuma Melkisedek, itu penampilan dari surga, atau itu Kristus sendiri. Kalau saya lebih cenderung itu, daripada itu manusia biasa, raja di bumi. Nggak jelas itu asal-usulnya. Apalagi yang Sem, waduh, Sem, waduh itu kesimpulan yang dibuat-buat itu. Nggak ada sambungannya Sem dan Melkisedek. Kecuali tambahan-tambahan lain. Alkitab tidak pernah mencatat hal itu. Ya, dalam komentari Yahudi ada itu. Ya, kita tidak pakai itu. Kita hanya pakai Alkitab. Kita tidak percaya sumber di luar Alkitab yang tidak Alkitabiah dan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus strict membaca Alkitab sesuai dengan prinsip-prinsip hermeneutik. Sesuai dengan prinsip-prinsip tafsir Alkitab. Sebab kita tidak mau salah dalam hal ini. Ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kalau ditanya siapa Melkisedek, Melkisedek adalah suatu pribadi yang bisa saja itu turun dari surga sebagai nantinya sebagai tipologi dari Kristus, makhluk surgawi yang turun, atau bahkan itu adalah Kristofani, penampilan dari Kristus sendiri. Nah, begitu saja kok aneh, Kristus sering tampil kok sebagai Mal'ah Adonai. Mal'ah Adonai ini perlu kita bahas tersendiri nanti. Sering sekali Kristus tampil di Perjanjian Lama. Sebab semua yang menjalankan kehendak Bapa di surga pasti Kristus. Makanya yang tampil di hadapan manusia selalu Kristus. Bukan Bapa yang tampil sendiri. Makanya ketika Kristus harus inkarnasi, ya itu Kristus beneran, bukan Bapa. Pribadi Bapa dan pribadi Kristus itu beda. Jangan bilang Kristus itu ya Bapa. Itu kalau di zaman gereja mula-mula disebut aliran sesat itu. Yang mengatakan bahwa Bapa itu ya Yesus. Salah. Nggak baca Alkitab dia secara teliti. Modalnya cuma satu ayat. Ketika Yesus bicara, Bapa dan aku satu. Itu doang yang dipakai. Padahal yang dimaksud satu itu satu apa? Sama dengan suami istri sudah menjadi satu. Satu apa? Bukan satu pribadi. Jelas ya? Padahal ada banyak ayat tuh. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Bahkan di kayu salib, Allahku yang memanggil Bapaknya Allahku. Elohim, Eli, Eli, lama sabatani.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan begitu. Ini dampaknya kemana-mana loh. Makanya kalau baca Alkitab, Bapak Ibu yang ikut pendalaman Alkitab ini secara teratur, harus mulai belajar. Jangan seperti orang-orang ketemu satu ayat bikin kesimpulan. Kalau buat kesimpulan tuh harus seluruh ayat, perhatikan. Beberapa kemungkinan mungkin saja, tidak harus ngotot tapi salah. Beberapa kemungkinan, tapi ujungnya akan mengerucut lagi ke Tuhan Yesus. Sebab kalau mengerucutnya ke pribadi lain ya itu salah pasti. Tapi kalau mengerucutnya ke Tuhan Yesus, ya mungkin saja itu. Misalnya tadi itu bisa Kristus sendiri, bisa juga makhluk surgawi yang turun. Atau bahkan kalau ada yang ngotot manusia ya nggak apa-apa, tapi itu tipologi dari Kristus. Karena tidak bersilsilah, tidak beribu, tidak berayah. Sebenarnya kalau kita baca ayat itu ya artinya bukan manusia begitu loh. Mana ada manusia tidak berayah, tidak beribu. Jangan mengartikan itu artinya tidak diketahui ayahnya siapa, ibunya siapa, bukan. Bukan begitu cara bacanya, ya. Kita sudah cek seluruh terjemahan bahkan teks aslinya, oke. Dan kita sudah baca kitab Ibrani, bagaimana menginterpretasi ayat-ayat di Perjanjian Lama. Kiranya ini memberkati kita semua, ya Bapak Ibu. Itulah Melkisedek, sosok misterius dalam Alkitab. Amin. Kita akan ketemu lagi Rabu depan dengan topik Sodom and Gomora. Tapi Bapak Ibu begini, kalau kita belajar sesuatu, belajar dari Alkitab secara urut, itu bukan tujuannya belajar historis, belajar sejarah loh, bukan. Bapak Ibu harus menangkap pencerahan apa, hikmat apa yang didapat. Begitu. Yang bisa diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Malam ini kita belajar tentang sosok pribadi Melkisedek. Kita belajar bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Bahwa Tuhan itu memastikan berkat yang melalui Abraham itu sampai ke kita semua. Bahwa Tuhan itu selalu sering intervensi, sering datang sebagai penampilan Kristofani atau kalau orang tidak percaya Kristofani sering mengirim makhluk surgawi. Kan begitu. Sering mengirim malaikat Tuhan untuk memastikan keselamatan itu sampai kepada kita semua. Hari ini para malaikat diutus kepada kita semua untuk memastikan kita itu mengerjakan keselamatan kita dengan benar. Makanya kalau orang nggak meresponi ya nggak digarap. Kalau kita meresponi anugerah ini, digarap habis. Sama dengan begini deh, fasilitas PA online nih, online Bible Study ini, kan sebenarnya disediakan. Kalau orang tidak mau belajar, males ya percuma. Nggak mau dengar ya percuma. Hanya orang yang mendengar, yang tekun akan mendapat manfaat. Tidak mungkin kebenaran disampaikan tidak berdampak, tidak mungkin. Makanya kita belajar yang tekun, jangan jangan malas. Kalau ada yang nggak mengerti, dicatat, ditanyakan. Kalau ada yang sudah mengerti, dicatat, buat summary, diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita bukan mau belajar Alkitab kayak anak sekolah minggu lalu nggak dapat apa-apa, bukan. Kita harus tahu apa sih setiap kali kita belajar ini selalu ada hikmat yang kita dapat, ya. Melkisedek, siapapun dia, ujungnya tetap Kristus. Itu yang paling penting. Sang imam besar itu cuma Kristus. Sang perantara itu cuma Kristus. Satu. Karena Allah kita satu, maka Kristus pengantara kita itu cuma satu, ya Kristus, tidak ada yang lain. Begitu Bapak Ibu. Ya, kita ketemu lagi Rabu depan.
Sodom and Gomorrah. Oke, amin. Kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami percaya Engkau berkati setiap kami yang taat. Bapa di surga, hamba juga ingin berdoa secara khusus untuk kami semua yang terlibat dalam program ini. Tuhan berkati secara khusus, baik yang terlibat soal dana, soal waktu, soal penyebarannya, lewat WhatsApp, lewat apapun, untuk menjangkau sampai ke ujung bumi. Tuhan berkati. Tuhan berkati kesehatan kami semua, kekuatan kami, hidup umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kami mau belajar terus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.